dia menempatkan diri sebagai teman. Kalau misalkan dia lagi mau bingung nih milih pacar gitu. Kan dia tuh sampai nanya ke mamanya, mama seret nggak katanya gitu. Ada kerusakan tuh, belum bisa dimulai tapi kita tuh adegan tuh udah pelukan aja. Nah kita lupa gitu kan. Ini kan kamera masih cut gitu, tapi kita pelukan terus. Sama kehidupan nyata. Itu kan sama Andri itu, video klip lagu Prasangka, pegangan tangan. Biarlah aku jabat tanganmu sebagai salam perpisahan. Bener, Koko ijab kabul. Habis gitu kan pisah beneran. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berhubungan baik. Saya sendiri pun kalau si Sherin bagi rapot atau si Agi mau wisuda, pasti bapaknya dikabarin. Bahkan hampir setiap minggu bapaknya datang, kita jogging bareng. Kita jogging luar bareng, biasa ya. kita sarapan bareng. Ya kadang suka lucu juga sih, banyak fan yang kenapa sih nggak balik lagi aja? Biarkan saja orang berkata hubungan kita berdua tidak mungkin lama. Mania Dangdut, yang pasti kembali kita akan suka-suka, senang-senang, goyang-goyang di Odading, obrolan dangdut trending. Kayaknya kalau nggak dengar suara-suara yang akan memberikan semangat, saya tuh kurang srek banget. Ya pasti Odading rasanya. Saya tuh kalau sendirian suka merasa gimana gitu, yang pasti saya nggak mau sendirian karena di sini ada seorang lelaki yang suaranya menggema-gema. Saya akan panggil dia, ya, Om Dading. Oke Astrid, cakep banget Astrid ya. Ya. Buat ikan. Astrid. Ya, gimana Om Dading? Hari ini luar biasa secerah cuaca. Ya. Karena yang bakal kita hadirkan di bangku Odading ini artis yang dari dulu nggak berubah. Cantik banget. Masih imut-imut? Imut-imut, lembut. Nongkrongnya suka di simpangan ya? Nah, di simpang jalan dia pasti. Siapa lagi kalau Adanya. bukan? Ine Cynthia. Itu kan bener Astrid. Kalau Ine Cynthia tuh dari dulu nggak berubah. Bener. Cantik banget. Cantik banget Kayaknya ya. pulang minta ditraktir nih. Emang kayaknya mau dicegat pinggir jalan. Iya. Di simpangan. Kalau ingat simpangan ya ingat tukang gorengan ya. Seru banget loh acara Odading ini udah ngetop kemana-mana loh. Jadi fanbase aku di Vinesta itu pada nanyain. Oh gitu? Kapan di Odading? Oh gitu Berarti ya? udah pada tahu. Nanti syuting lagi kok. Yang kemarin udah syuting lagi, besok syuting lagi. Iya yang pasti Mania Dangdut, cewek cantik yang satu ini pokoknya yang terkenal banget dengan satu kelompoknya Manis Manja Group. Dan kalau di simpang jalan 5 menit lagi pokoknya dia deh. Ina gimana, sehat sayang, sehat? Alhamdulillah. Lagi agak batuk, lagi ada agak batuk serak, tapi yang namanya di calling buat Odading, pastilah. tetap semangat. Langsung ya, go ahead Iya. ya. Ini cewek lembut yang bener-bener luar biasa perjalanan hidupnya. Dia seorang single mom dan berhasil mendidik anak-anaknya sukses banget. Amin, Anaknya amin. ganteng. Mana anakmu bujangan yang kemarin bawa ke sini? Si Agi sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Terus yang kecil udah mulai masuk kuliah. Walaupun dari rumah tapi kan dia tetap daring ya. Jadi nggak bisa diajak-ajak. Nggak bisa diajak aja. Nah, ngomongin soal anak nih, ini kan seorang penyanyi dangdut gitu loh. Dan single parent, maaf. Terus anak-anaknya tuh kayaknya naik, sukses, sekolahnya juga berhasil. Apa sih yang membuat Ine bisa berhasil? Karena seorang ibu itu berhasil apabila anaknya di jenjang pendidikan itu berhasil dan juga secara kehidupannya juga baik-baik saja. Anak-anak Ine kan baik-baik saja tuh, anak-anak nice banget. Gimana? Apa sih tips yang Ini alhamdulillah Allah memberikan kemudahan semuanya kepada saya mendidik anak-anak. Dan alhamdulillah kedua orang anak saya itu anak-anak yang penurut. Jadi aku tuh tidak harus yang capek. Paling ya biasalah mereka kadang kalau agak-agak telat misalkan sholat subuh segala macam. Tapi kalau dikasih tahu tuh mereka terus inget ngebikin mamahnya capek gitu. Jadi sehingga langsung. aku menjalani ini semua tuh ya nyaman, enjoy. Jadi dengan anak-anak aku lebih ke teman sharing.
Mereka mau konsultasi masalah pacar kayak masalah pendidikan, masalah apapun ya mereka bisa ngobrol dengan mamanya. Seru banget ya. Nah, Agi yang paling Agi sama Sherin. Agi yang paling besar itu pernah cerita kan waktu kita sempat ketemu ya berapa waktu lalu, katanya dia terbuka banget sama mamanya soal perempuan atau teman dekatnya lah. Nah, seperti apa sih serunya kalau lagi ngobrol ngerumpi soal Agi, misalnya mah aku lagi suka nih sama cewek ini gitu. Apa sih yang jadi perbincangan Dan hangat? perbincangan, makanya itu apapun bisa jadi perbincangan karena aku tuh dengan dia menempatkan diri sebagai teman. Kalau misalkan dia lagi mau bingung nih milih pacar gitu, kan dia tuh sampai nanya ke mamanya, mama serk nggak katanya gitu. Oh jadi harus ada seleksi dari mamanya? Dari segi apapun, cuman aku sih lebih ke bilang kalau pacar kamu terserah deh, tapi nanti kalau memilih untuk calon istri, nah itu harus Kalau pacar terserah nih? Kalau pacar terserah aja, yang penting Nggak kamu pakai audisi, merasa nggak pakai enjoy. audisi? Berapa kali udah ada yang tereliminasi? Karena si Agi ini kan ganteng banget, hampir mirip banget ya sama papahnya Bahkan ya. aku tuh kalau si Agi punya pacar, akhirnya aku saking deketnya, sehingga kalau dia putus, jadi aku yang nggak terima gitu, Oh, gitu? karena saking udah deket. Jadi walaupun udah putus, tetap sama mantan pacarnya aku masih Oh, komunikasi. masih sama mama pacarnya juga denger-denger. Masih Kenapa berkomunikasi bisa juga. begituin? Ini kan masih pacaran, tapi orang tua sudah saling ini. Apa karena memang suka bawa ke rumah, terus ibunya juga main ke rumah, atau itulah. sebaliknya? Aku kan Gimana? lebih seneng mereka pacaran itu jangan ngaprak kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja Di ya? rumah aja. Memang kadang aku beri waktu mereka ruang untuk ngobrol berduaan. Kadang aku nimbrung gitu, tapi aku lebih seneng semua itu dilakukan di rumah. Di rumah Kalaupun mau pergi kemana nonton bareng-bareng. Biar ada gitu. alarmnya, jadi kalau misal kelihatan ada yang udah, wah ini udah bahaya nih, mati lampu. begitu. Itu luar biasa. Pokoknya ini benar-benar like mother, like son gitu ya Agi. Oke, Astrid. Iya Om Dading. Ine Cynthia, ini kan dari Cianjur, gadis Cianjur. Cerita dikit dong, Wih, sebelum sampai akhirnya besar namanya lewat lagu 5 menit lagi, Aduh Buyung dan banyak kok ya simpang jalan. Dan iya, kalau ke sininya kan memang tadi kaitan dengan pacaran. Dulu kan dikirain wah model klipnya dari mana, nggak taunya. jadi jodoh loh model klipnya itu. Nah itu. Ya cinlok-cinloknya cerita dong, kisah cinlok. Cerita dong, ini flashback apa sih hambatannya apa aja dulu, apa semudah itu meraih sukses? Oke, aku tuh dari kecil sampai SMA tinggal di Cianjur. Hanya bernyanyi itu dari SD kelas 3 itu memang udah hobi. Di Cianjur setiap tahun ikut festival gitu. Memang dulu bukan dangdut, pop. Terus dari kecil kebetulan aku tergabung dalam grup trio Campernik. Nah itu singkatannya namanya unik banget. Campernik artinya kecil, mungil, lucu, indah, menarik. Keren banget. Atau sekarang udah gede, udah Enggak, mama ya. masih ya, masih indah Sekarang Campermok kali menarik. ya. Menarik jemuran kalau saya. Iya, jadi dulu trio bertiga. Nah itu setiap 6 bulan sekali itu udah sering nyanyi di TVRI. Oh memang sudah dari kecil ya? Dari kecil memang karena ikut sama grup Campernik itu. Nah tiap tahun ikut festival akhirnya suatu saat adalah Bang Ronald Situmorang, orang Bang Batak. Ronald Situmorang, Dia yang memang mencari bibit-bibit di Cianjur. Nah terus aku disuruh bikin demo. Waktu itu masih dengan lagu popnya. Dibawalah ke Glodok. Oh dulu sempat tuh. lagu-lagu pop dulu Lagu ya? pop, jadi dulu bawa demonya lagu pop, dibawa ke lagu pop. Glodok. Produser pertama aku lupa ya namanya apa gitu, rekornya itu dibawa ke situ. Dia bilang, dia nggak sempet denger lagunya, cuma dia bilang, aduh pop lagi sepi katanya. Enggak deh, langsung ditolak. Kesian ya. Reject, tapi langsung, Kesian ya. tapi cepet tanggap dong langsung beralih ke dangdut ya? Enggak? Atau Terus ada proses produser lagi? kantor yang kedua yang didatangin itu yaitu Bapak Paku. Oh, dulu Pak dulu Paku masih ya. tergabungnya di MSC Record. Iya MSC Record, iya. Nah Pak Paku begitu didatangin, dia nggak mau juga ngedenger demo itu. Cuman dia ngasih kesempatan, dia bilang dangdut lagi pop lagi sepi, dia bilang kalau you bisa nyanyi lagu dangdut boleh saya tes katanya gitu. Terus apa? Masih inget gak lagu dangdut Saya pertama itu saat tes depan Pak nggak Paku ada itu? apa-apa, aku bilang bisa Pak gitu. Apa tuh? Dia udah pede aja, aku bilang bisa. Akhirnya aku dikasih waktu 2 hari suruh ngapalin lagunya Evita Mala, judulnya Racun Cinta. Jadi Masih inget bukan lagu gacauan. Terkubur mati cintaku karena dustamu. Itu jadi lagu kenangan saat kenangan. pertama kali nyanyi depan produser Pak Paku Tesnya ya? waktu itu sama almarhum Muhtarbe ya. Oh, iya, Saat iya, itu kan Bang pencipta Mumu lagu tuh ya. lagi arranger dan seorang pencipta lah yang lagi sangat booming. Hampir semua penyanyi dangdut kepengen membawakan dan kepengen diaransemen oleh Bang Ya, Mumu. Pak Muhtar tuh dulu lagu-lagunya Teh Ice, ya kan? Iya betul. Dua Engkang. Jadi dan pada masih saat banyak waktu lagi di lah. tes itu aku ngelihat sosok
Bang Momo itu, Bang Mutarab itu aku udah deg-degan. Karena senior takut, banget kan, senior kita lagu banget dangdut dan senior, ya. kan wajahnya tuh kayak serem ya. Iya. Ternyata begitu ngedari vokal itu enak banget, orangnya baik Ngomong gitu. ya, Pak Mutar B, Nyanyi almarhum yang itu tenang ngomong, ya, iya. katanya gitu. Begitu nyanyi, satu balik, alhamdulillah. Terus langsung Lolos aku ya. kontrak nih, katanya gitu. Berarti Alhamdulillah. beruntung sekali ya ini Cynthia karena ketemu dengan seorang pencipta kondang banget saat itu ya. Iya. Dan langsung lulus tuh. Tadi kan ada sedikit tuh Om Dading. Iya. Kita mau tahu cinlok-cinloknya kan dulu modelnya itu menjadi suaminya. Sedikit cerita dong. Iya di Iya kan, lagu Om Dading ya. pertama tuh lagu Prasangka atau berapa lagu sih? Oh, pertama ketemu Mas sama Andri. bapaknya anak-anak itu di video klip lagu Prasangka. Itu sebelum jadi video klip aku, bapaknya anak-anak tuh jadi video klipnya Murni Chania. Oh sebelumnya. Sebelumnya. Oh jadi lebih murni Lebih dulu duluan ya. sama Murni. Ya cuma mungkin sama Murni nggak nyetrum kali Nggak ya. ngeklik, nggak ada chemistry-nya, ketemu dia baru nyetrum. Oh. Ya kan kalau tuh mau Om Dading dia Kebenaran lari. itu syutingnya di Cibodas. Jam 3 pagi kita diguyur pakai air hujan, nggak tahu air dari mana. Itu lagu pakai- apa ya ini? Lagu Prasangka. Prasangka. Dulu itu yang mau jadi model klipnya itu Om Dading, Aku Astrid. bukan hukum, Tapi bukan kalau Om Dading untuk, ya. aduh kalau jodoh sama dia, aduh nggak ada Agi, nggak ada anak yang kayak dia. Ye, cuman gak cocok harga akhirnya ya udah yang lain. Maharnya kurang maharnya. terus gimana Zai? Iya. Saat Nah, itu di situ udah kan- ada di situ juga kedekatan. ada kerusakan tuh. Belum bisa berdua, tapi kita tuh adegan tuh udah pelukan aja. Dan kita lupa gitu kan. Ini kan kamera masih cut gitu, tapi kita pelukan terus. belum pacaran tuh ya, belum Belum lah. bahasanya ini banget jadul pacaran. Ya sebenarnya karena sambil syuting kita sambil ngobrol. Kamu punya pacar nggak? Dia bilang saya baru putus gitu. Yang baru putus siapa Ina? Dia. Oh dia. Aku Terus bilang- laki-laki ya. kalau Oh punya berarti cewek yang yang nyosor duluan tuh Ine berarti ya? Biasa laki-laki pada punya cewek tapi ketemu cewek cantik langsung bilang saya baru putus. Dia yang nanya duluan. Oh dia nanya duluan. Oh tadi dikirain Ine duluan. Aa kamu punya pacar nggak? Lupa deh siapa duluan. terus pas dibilang boleh putus kata Ina asik ada kesempatan. Terus gue bilang, aku juga padahal waktu itu aku belum putus. Loh kan Om Dading ternyata Iya. dia. Ya berarti Ternyata dia yang kayaknya sih sama dua-duanya, yang itu juga memang belum putus. Ine belum putus. Habis pertemuan di situ, habis ketemuan di Cibodas lagu Prasangka itu, seminggu kemudian baru aku putus sama cowokku. Bener-bener putus karena cowoknya nggak tahan lihat adegan mereka hujan-hujanan pelukan. Putus kan? Karena itu Omongan doa. Kembali lagi karena memang sudah berjodoh. Udah berjodoh. Astrid, karena itu awal mula pertemuan dan tembak menembak Iya. antara Ine dengan Kang Andre. Kang Andre ya. Ya, Andre. kayaknya nyanyiin deh lagu Ya Prasangkanya. dong. Kan saat itu Bu, ada iya sesuatu iya yang untuk mengenang. sampai sekarang tuh terkenang-kenang, terngiang-ngiang. Ayo Jat, mainkan Jat. Di satu Kenapa lagu nggak hadirkan memori. aja sih video klipnya? Atau Kang Odading jadi modelnya? Tapi saya mau sama tapi persis ya. Persis kayak di itu katanya peluk-pelukan. Lu kameramen jangan cut nanti ya. Gitu. Om Dading jadi Tapi Mas Om Andre. Dading nggak boleh ngeliat ke kamera, harus dari Ini belakang. Ina sebenarnya basa-basi apa beneran sih? Kayaknya bahasanya basa-basi. Enggak gua tahu bahasa basi doang dia Jangan kalau pede ejek pas gua Sanjaya iya. atuh, Om Ya udah, sambil nanti ini Ine bayangkan juga saat Nah, peluk-pelukan. lagu-lagu aku tuh kebanyakan kan memang melo-melo sedih-sedih Iya, ya. semua Tapi aku sedih. berharap dengan aku menyanyikan lagu-lagu sedih ini kita jangan terbawa sedih ya. Betul. Ini kan hanya lagu gitu karena Ntar hidupnya jadi suasana sedih. lagi pandemi gini sebenarnya imun kita harus bagus. Iya, Jadi nggak lagu boleh. tuh sebetulnya harus yang riang-riang. Syairnya juga yang membawa keberkahan. Kegembiraan. gitu, Kalau melon kegembiraan. bim galon kan jadi susah hidupnya. Sekarang nih ya aku kalau ditawarin sama produser syair lagunya yang bikin sakit bang, aku mikir loh mikir beneran. bener takut imunnya turun. Enggak, takut kejadian. Iya takut bener-bener. kejadian lagi. Bener loh In, ngomong-ngomong sebentar ya Om Dading ya. Iya, Belum iya. kita berkisah-kisah yang lalu dengan Mas Andri itu. Kenapa lagu biasanya adalah menjadi doa atau terjawab menjadi satu kenyataan? Nah Ina pernah nggak ngalamin ada lagu yang judulnya kesana terus ternyata kejadian sama kehidupan Ya, itu nyata? kan sama Andri itu video klip lagu Prasangka pegangan tangan biarlah aku jabat tanganmu sebagai salam Bener, perpisahan Toto itu ijab kan. kabul. Habis gitu kan pisah beneran. Terus pernah gue bikin lagu itu kan, oh anakku yang manis. Jadi gue syuting sama anak-anak doang, sama Agi sama Sherin bertiga. Padahal itu belum cerai sama Andri. Oh iya makanya. Tahu-tahu terus berapa bulan kemudian
kok ini kejadian ya, Iya. seakan-akan ini kayak yang Kayak jawaban dari apa ya, deja vu iya, ya, itu kayak ucapan akan itu doa terjadi gitu loh. Iya benar. Makanya semenjak itu agak-agak takut sih lagu-lagu yang sedih-sedih itu. Ya udah biar happy sekarang Jangan nyanyiin lagu bikin lagu judulnya prasangka. Om Dading, gue takut kok dia Enggak, bikin nyanyiin Om lagu prasangka kan sekarang udah ini sih mengenang aja Ya, pengen nggak biar apa-apa biar lagu itu. sedih, tapi kita jangan dibawa Jangan sedih. sedih. pokoknya Iya, harus iya, bawa iya, joget setuju. aja. Oke, prasangka, satu lagu memori Ine dan mantan suaminya Mas Andre. Ayo, Ine. Jangan sedih ya. Jreng, enggak usah pakai musik nih. Biarkan saja orang berkata. Asik. Lagu memori. Mantan suami. Biarkan saja orang berkata hubungan kita berdua tidak mungkin lama. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dong lah. Iya, tepuk tangan buat Ine Cynthia. Lagu boleh sedih, tapi hati jangan pernah sedih. Ine ngomong-ngomong soal kesendirian, seorang perempuan, seorang single parent, kadang-kadang di satu waktu di malam hari biasanya ya, kadang-kadang timbullah rasa melon bin galon kita, merasa hampa. Hampa. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pastilah, Pasti. semua manusia, semua perempuan pasti mengalami masa-masa itu. Tapi aku tuh sudah punya cara apa yang harus aku lakukan sehingga aku tidak merasa sendiri. Ambil air wudhu, Ambil wudhu ya. kita gelar sejadah, kita bermunajat sama Allah. Itu Hal- kita curhat apa yang menjadi kegalauan kita. Alhamdulillah setelah berzikir itu lama-lama kita batin Tenang kita ya? seperti tenang, merasa terisi gitu. Itu sih kalau yang aku rasain. Kadang-kadang suka kepikiran nyesel nggak? Kadang kita kalau curhat sama orang, iya kalau dia memberikan masukan yang positif. Iya. Gitu. Tuh. Jadi lebih baik kita bersandar hanya curhat sama Allah. Apalagi di sepertiga malam ya. Iya betul. Nah, kadang-kadang ada rasa nyesel nggak? Memang ini perceraian itu halal, tapi dibenci sama Allah. Pernah nggak Ine suka merasa nyesel dengan adanya perceraian ini? Kalau melihat dari perceraian, kan semua itu ya rumah tangga, jodoh itu kan Allah yang menentukan siapa juga yang ingin bercerai. Hanya alhamdulillah setelah aku renungi, perpisahan saya dengan Andri itu karena kita dua-duanya sama-sama ikhlas dan kita betul-betul sama-sama kita mencari nyaman untuk anak-anak supaya psikis anak-anak itu tidak terganggu. Gitu. Sehingga aku alhamdulillah tidak ada hal yang membuat kita menjadi ribut. Hal apapun, cara mendidik anak-anak kita bersama-sama. Hubungannya itu sendiri, Teh Ine, Kenapa? anak-anak dengan bapaknya sekarang Alhamdulillah ini. sampai sekarang tetap berhubungan baik. Saya sendiri pun kalau si Sherin bagi rapot atau si Agi mau wisuda pasti bapaknya dikabarin. Kalau lagi pas ketemu kadang-kadang ada Bahkan nggak hampir setiap minggu bapaknya ketemu? datang terus kita jogging bareng. Oh, Kita jogging luar bareng, biasa ya. kita sarapan bareng. jadi Ya kadang masih- suka lucu juga sih banyak fan yang Balik, kenapa sih balik. nggak balik lagi aja katanya Belum nikah gitu. kan Mas Andri? Belum nikah lagi kan? Nah, lebih baik tanyakan sendiri ya. Aduh, kayaknya para fans setuju Karena- banget kalau mereka kembali lagi. Aduh maaf ya lagi. Tapi jujur Teh Inenya sendiri, Gimana? Ada ada nggak sih enggak sih rasa keinginan untuk kembali lagi? Sama Andri itu udah betul-betul kayak saudara. Rasa sayang itu tetap ada, tapi sayang sebagai saudara gimana sih? Kayak sayang saudara itu Beda ya? kayak sayang saudara itu tidak ada rasa ingin memiliki. Iya. Tapi manakala Andri misalkan dia sakit atau apa, kita tuh care gitu. jadi Sayangnya masih- sebagai saudara. Nggak Suka tahu komunikasi? timbulnya seperti itu Ada aja. nggak komunikasi-komunikasi mengingat-ingat masa lalu gitu? Maksudnya kalau ngobrol tanpa sengaja WA terus ada omongan ke masa lalu pernah? Loh nggak? kadang kalau udah orang aku kadang konsultasi soal dunia keartisan juga gitu. Sama dia? Kadang aku masih konsultasi sama dia. Luar biasa. Kadang ya. misalkan butuh bikin video klip atau visual, tolongin dong Bang Yan. Kadang dia juga yang jadi kameramennya gitu. Wow, luar biasa ya. Oke, aduh jadi nyiri hati, sedih kalau Di- ngomong-ngomong di soal lagu kesendirian. yang menimbang landak kan ada visualnya. Itu visual yang ngambil adegan visualnya yang ngedirectnya tuh semua Andri. Andri luar biasa Dia ya. juga yang ngedesain covernya. Gitu. Ya kita padahal ya sudah tidak ada apa-apa. Tapi ya Jadi itu, bukan hanya pertemuan yang harus kita buat indah, perpisahan pun harus kita buat indah ya. asal dua-duanya jangan pada egois. Jangan gitu. baperan juga ya. Iya.
Ini aduh saya mah nyeri hati kalau ngomong-ngomong soal sendirian gitu. Ih ngilu-ngilu kayaknya perasaan ingat masa lalu. Ini deh mendingan kita supaya Apa nggak itu? ngilu-ngilu ya hati kita nggak pegel-pegel. Ini harus dikasih sasak tapi Om Dading yang kayaknya rutin banget Iya pakai betul. ini. Nah Jelasin, termasuk Om Dading. ini juga sekarang lagi Ini kurang-kurang obat batuk enak. bisa? Masih bisa. Oh, Ini bisa batuk ya? kan bisa jadi dari masuk angin ya. Iya betul, karena sasak herbal oil ini merupakan minyak tradisional warisan leluhur. Jadi aman banget dari tanaman herbal dan rempah-rempah pilihan Nusantara. Pokoknya ini berbagai macam khasiat dari Bagus ya. sasak herbal oil ini. Harus Ya dicoba diantaranya manfaatnya itu, nah untuk flu, batuk, Oh. ya. Apalagi, Ini Om? bisa cukup diolesin aja, diolesin Ih di. seneng banget, aku lagi batuk deh. lagi flu dapet sasak Harus ini. menggunakan ini. Terus juga bisa meningkatkan sistem imun, Wow. ya asam urat, ya. Pegel-pegelinu ya kan? Betul, pegel-pegelinu. Cara pemakaiannya juga mudah. Ini dibalurkan aja di bagian yang sakit. Nah, termasuk teine di Kalau bagian dibatuk sakit berarti berarti di di sini, sini. di leher, tenggorokan. Di leher atau ya di leher betul. Kemudian dibalurin di bagian punggung sampai tulang belakang dan di bagian tangan persendian tubuh dibalurkan di telapak kaki, telapak tangan atau di sela-sela jari. Nah, ini sangat bagus banget khasiatnya. Dan ini juga bisa teine. Boleh juga diminum. Oh ya. Diminum tapi caranya Rasanya itu dong, pedes. ambilin air putih. Ada air ya. Itu Berapa tetesin tetes? 2 tetes aja. oke. 2 Bisa tetes ya dengan minum ya. diminum. Nah, Terus ini tadi tetesin dulu ya sebelum syuting ya. Biar Eke bisa nyanyi ya. Om Daddy, supaya betul nggak iya. batuk-batuk. Maklum, Om Dading kan tadinya nggak tahu kalau Dading Teh Ine nih lagi terserang batuk Kadang-kadang ya. Om Daddy mah suka lupa ingatan. Iya, memang udah lama itu. Ini tuh batuk gara-gara apa sih coba? Gara-gara aku jogging terus kehujanan. Nah, bisa jadi Hujan-hujanan, masuk lari-larian, angin. hujan-hujanan. Oh beneran Ini ya. ngomong-ngomong pulang soal batuk ya, karena salah satu ciri-ciri COVID-19 itu kan batuk. Kadang-kadang orang kalau ada orang batuk, gitu. Nah ini, ada nggak sih ketakutan ketika udah mulai batuk terus demam? Kan kadang-kadang kita udah mulai Ya. demam dikit. baru Parno kayak gitu maksudnya. Parno sih pasti Ngalamin ada. nggak? Cuman Ngalamin nggak alhamdulillah gitu, batuk Parno? saya ini saya tidak demam. Heeh. Tidak juga karena antigen juga kebetulan sudah. Jadi di klaster saya tuh hampir setiap berapa minggu sekali tuh ada antigen. Antigen ya. Sehingga semua warga itu bisa tahu kalau ada yang COVID, ada yang Nah, enggak. jadi gitu. tahu Nah, ya. itu bisa dicoba aja sasak herbal oil ini dan Ini juga bisa mencegah ya. cara mendapatkannya juga bisa di Oh iya. Odading Nah, sini. Mania Dangdut mau mendapatkan sasak herbal oil ini, kamu bisa pesan dan didapatkan di sini di Odading. Pokoknya bisa menghilangkan letih, lelah, lesu, letoy, lebay. Ya, yang letoy lebay cuma lo, Street ya. Ada lebaynya. Oke, lebaynya ada ya. lebay. Ya, pasti kalau kita semua ini saat ini memang bisa dibilang agak-agak sedikit takut dengan sedikit demam. Sedikit. Ina pernah nggak sih ada kejadian di mana tidak sengaja ketemu dengan orang ternyata orang itu COVID gitu loh. Karena kan COVID itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat Kebetulan gitu loh. di Pernah nggak mengalami di klaster di tetangga saya itu sudah beberapa kali kejadian. Bahkan yang sampai meninggal juga ada pas di sebelah rumah saya. Tapi dengan begitu justru kita jadi semakin tahu kan. Jadi kita tuh takutnya juga bukan takut yang berarti takut yang kayak takut yang stres bener-bener gimana stres gitu. tuh ya, Kita harus hanya dibawa harus santai menjaga aja. Bagaimana kita menjaga imun kita supaya kita jangan mudah kena begitu. Yang pasti masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan Selain ya. itu, di samping masker segala macam itu kalau saya bilang ya kita harus positive thinking. Betul. Supaya imun kita baik, terus kita Hati juga dan harus pikiran. happy, hati Betul. kita harus happy gitu. Betul, yang pasti jaga iman, jaga imun, jaga hati, jaga pikiran, jaga langkah. Jagain Odading supaya dia jangan COVID. Ya nggak Om? Oh, ya kalau Om Dading selalu karena kesehatan itu penting ya, penting banget. Tadi Jadi kita kalau harus. misalkan batuk aku tuh dengan demam, aku pasti bilang aku nggak bisa datang karena gitu ini ya. kalau demam kan Tapi membahayakan juga enggak. orang-orang Itu semua yang hanya ada di batuk-batuk sini. ringan Iya. gitu, batuk-batuk Ini cantik. batuknya batuk manja. Batuk manja, seperti manis manja group. Hei, hei, Ini Om Dading, ini siapa? Mbak Astrid. iya, hei, nok nik, aduh. Jenengnya siapa ini? Aku kita Niken, Nok Niken. Nok nih. Oh, Iya, Nok iya Niken. ini nok nik kan,
ini lagi ngobrol, ngapain mak? Ngapain? Dia main-main. Jom kita pengen. Oh namanya sih aku pernah denger deh. Nok Yuk. Niken. Nok Niken. Lagunya apa sayang? Ajak ke... Kita pengen ngevlog. Ora pengen Oh. ngevlog. Alah, Aduh siki-siki tuh wis meneng bae lah. Ayo kita pengen ngevlog. Aduh. ajang ganggu iki lagi ngobrol lu Nok Niken. Bisa, jom kita pengen. Dia selepet, telepot, selfie, Ngomong. Steffi. Yuk pengen coba ngobrol tuh karo itu Teine, boleh. Dikasih itu waktunya. Tapi ngarios naon teu ngartos. Kita ngomongnya bahasa Jawa. Iya. Ada rapat. Jawab Sunda lagi emang aja. Iya. Lah gitu aku isi. Ditakon karo Teine. Teh ini wis mangan. Belum. Wis mangan. Mangan lah. Mana mangannya? Iya. Kita ngobrol di sini. Kursinya Sini. Sini ganti. Aja nih. Nok Niken. Hei, Nok Niken. wis nyapu sampah nang buri. Pengen ngevlog. cantik-cantik. Iya, gitu wis sebetulnya. ngeplok. Oh ya wis ngeplok karo itu. Ya Mbak ya, kita pengen ngevlog ya. Pengen Mbak. ngevlog. Oh, ya, nanti ya setelah ini ya, setelah selesai kita ngobrol Iya ya. ya. Selfie. Iya. Alah, wis. Dia mau selepet, selfie, Steffi, selfie. Nenek. Mendingan ngeplok dulu sama Om Dading tuh. Om Dading sen. Nenek. Usir hansi. Josi kisi gitu Pak. Aduh, maaf Teine, maaf ya. Sopo iki Thomas. Ini namanya Nok Niken. Jadi kemarin ini di sini banjir. Kebetulan tuh di belakang ada solokan. Terus ada yang nyangkut, saya lihat. Saya angkat, saya bersihin. Ini. Ya ampun Kesian kasihan amat sih dari selokan ya Allah. Cantik banget di dalam selokan Iya, ya. enggak. Dia ini masih keluarga besarnya Om Dading. Biasa suka bantu-bantu, masak gitu ya, masakin buat Om Dading. Gitu Biar Om Dading nyapuin. jadi semangat kerjanya ya. Tambah semangat kalau ada yang muda. Om Dading toh. Kalau ngeliat yang tua dia emoh dia. Aduh, tua juga umurnya Om. Ya wis balik maning neng. Aku seneng baik lah Thomas. Nah, kembali lagi ngomongin soal masalah kesehatan. Ini kan belum lama ada isu-isu DKI mau lockdown. Sempet stres loh. Gila, kebayang gak kalau lockdown gitu tuh gak bisa kemana-mana. Sempet panik gak kemarin ada isu-isu soal lockdown di DKI? Kebetulan kalau kita tuh kan emak-emak udah biasa nyetok di rumah. Pasti Nyetok instan-instan makanan, itu ya. nyetok kue-kuean. Jadi mendengar lockdown itu kita Biasa. biar bismillah Oh, aja. mau gebukin badan maksudnya. Soalnya kan lagi penubukan, si Sherin kan kuliahnya lagi daring dari rumah Bener. terus. Jadi kan Jadi tiap di hari rumah aku harus pikirkan dia makanannya apa, jus-jusannya apa gitu. Tuh. Ada pengaruh gak sih pas COVID dengan berat badan? Kan banyak yang jadi agak-agak melar nih pas masa-masa. Makan sih boleh tapi Style. olahraga juga Iya. dong. Iya, tapi kan olahraga susah juga, suasana apalagi sekarang hujan Iya. gitu loh. Nah ini kan Sepertinya kalau lagi COVID gini kita jangan terlalu memikirkan berat badan. Yalah. Yang penting sehat. penting sehat, jaga imun, jaga hati, jaga pikiran ya semuanya. Nah ini kan lagi musim hujan nih, ya kan? Sebel banget nih pagi-pagi hujan segala macam. Udah gitu COVID pula, juga suasana pekerjaan juga belum stabil. Ina kan single parent, tapi mungkin kayak kelihatannya yang saya lihat masih settle aja, kehidupannya tuh asik-asik aja, ekonomi juga stabil-stabil aja. Amin. Apa sih bisnis lain atau mungkin ada bisnis selain seorang penyanyi atau apa? Ini ada bisnis apa sih Jadi sebenarnya? dari sebelum COVID, dari sebelum berapa, COVID, ya. dari belasan tahun lalu, memang aku nggak ada usaha-usaha. Ya walaupun kecil-kecilan, tapi itu alhamdulillah tiap bulan income itu ada. Ada ya? Ada kontrakan. Alhamdulillah Ada luar lapangan biasa. futsal gitu. Kalau dulu malah ada salon fitness kan. Sekarang salon fitnessnya sudah tutup, tapi kontrakannya ya alhamdulillah dibanyakin. Di lah. daerah mana? Di rumah yang di Cimanggis Di itu? dekat rumah yang dulu itu yang, dulu dirimu itu. main ke rumah. Yang dirumahin ya, wow Iya, luar biasa situ. ini ya. Punya kontrakan loh Om Dading ya. Yang bener. Banyak teman-teman kita yang udah pada nginvest di situ sih. Single parent punya kontrakan. Ya, kalau nggak ada kontrakan, COVID begini nangis Brondong, darah. jangan ngincer. Waduh single parent, settle, cantik, baik hati, itu luar biasa. Nah Mania Danut jangan lupa ya Ine, Ya. sebelum kita goyang sini sayang, Yuk. kita pastikan untuk nonton tayangan Odading, obrolan Danut Trending, bisa di subscribe, alias subscribe, kemanain? Komen Share. di channel dan di share di channel Best Dangdut. Yap, ya pasti Odading rasanya
Asik banget. Hanya ada satu di dalam hatiku, hanya ada satu dalam ingatanku. Pagi, siang, dan malam aku selalu terbayang wajahmu, duhai pujaanku seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang bagai